Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program acara Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen Wilayah Bangka Belitung bersama saya Reni Hartati, Penyuluh Bangka Selatan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita boleh bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat malam hari ini. Kami tahu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan saja kami ada sampai hari ini. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap diri kami, dan biar firman Tuhan yang berkarya penuh untuk kehidupan kami, sehingga terus Tuhan kehidupan kami juga yang dipimpin oleh Roh Kudus boleh melakukan firman Tuhan, boleh melakukan kehendak Tuhan, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pernah nggak kita merasa lelah menjadi seorang Kristen? Lelah selalu ramah terhadap orang lain, lelah selalu hormat kepada orang lain, lelah untuk mengampuni orang lain, lelah untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan pertanyaan ini, ya. Ketika kita merasakan lelah secara fisik itu wajar. Yang berbahaya adalah ketika lelah secara batin kita lelah secara jiwa kita, ya. Karena apa? Mungkin ketika kita menjadi lelah itu karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Harus kita sadari ketika kita ada sampai hari ini, kita tahu kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada kita, dan kehidupan yang dibaharui itu yang harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk selalu menaati apa yang menjadi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus saja. Kita belajar dari firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12, dikatakan, Filipi 2 ayat 12, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, dan dikatakan kalimat selanjutnya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia mengenal Tuhan ketika dia diubahkan kehidupannya oleh Tuhan. Dia tidak pernah lelah di dalam batinnya, di dalam jiwanya, di dalam rohnya. Ya, karena apa? Ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia tahu apa yang harus dia lakukan, siapa yang memimpin dia. Ya, bukan berarti dia tidak pernah lelah secara fisik, tetapi ketika dia boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, dia ini melakukannya dengan penuh semangat. Ya, dia melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, karena bukan berarti ketika dia dianiaya, ketika dia mengalami penjara, dia mundur, tetapi dia semakin maju untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Dan ini yang kita bisa belajar. Mungkin ketika kita merasa lelah secara batin kita merasa lelah secara jiwa kita, ya kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dan kita ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seharusnya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menjadi orang Kristen itu artinya kita memiliki hidup hati yang diubahkan oleh Tuhan, memberi diri rela untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan hanya melalui kekuatan firman Tuhan, melalui kekuatan Roh Kudus saja, ya kita ini tidak akan menjadi lelah menjadi orang Kristen. Nah, orang Kristen itu kadang-kadang kita ini cuma ingatnya kita mampu, kita lupa bahwa ada Roh Kudus yang harus memimpin setiap kehidupan kita, dan kita tidak akan menjadi lelah untuk menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan. Dan biarlah hari ini juga firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita. Dalam firman juga Tuhan katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan pernah katakan itu. Ya, firman Tuhan mengatakan itu di dalam setiap apa yang menjadi perkataan Kristus. Ya, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, firman Tuhan katakan kuknya itu enak dan ringan. Ya, karena apa? Karena kita hidup mau dipimpin oleh kehendak Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus saja. Dan biarlah setiap kita tahu ada Kristus, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Makanya kita harus senantiasa taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dan kita rendah hati datang kepada Tuhan. Kita memberi diri diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, agar kita ini selalu dimampukan menjadi terang dan garam dunia. Dan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita boleh menjadi berkat. Dan mohonlah pimpinan Roh Kudus agar kita dipimpin, tidak menjadi lelah dalam menjalani kehendak Tuhan, ya. Dan mengetahui bahwa kita ini bersama dengan Kristus selamanya, jauh melebihi beban kita hari ini. Kita tahu kita mampu bersama dengan Tuhan. Tujukan mata kita hanya kepada Tuhan, fokuskan mata kita hanya kepada Tuhan, hati kita, pikiran kita hanya untuk menyenangkan nama Tuhan saja. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kekuatan yang baru itu ada di dalam kehidupan kita karena ada Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang firman Tuhan tabur di dalam kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami lakukan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan kita, dan kita boleh beristirahat malam hari ini dengan kebaikan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dan besok kita boleh bangun menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru. Dan selamat malam, salam dari kami Bimas Kristen wilayah Bangka Belitung, layani umat menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.